Oke, siap, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membagikan cara saya mengganti grip ya. Mengganti over grip pada raket badminton saya. Kali ini di tangan saya ada raket Max Ball dengan ukuran grip G5 ya. Ini masih standar, gripnya masih standar, masih bawaan pabriknya, produksi Korea, Max Ball Assassin Blue. Ini ada barcode dan ada benderanya, lambang bendera. Nanti ini akan kita kletek ya, dan kita ganti dengan grip handuk dari Tolson sih. Saya lagi coba grip Tolson ini, yang enak lah ya. Kita harus siapkan juga gunting kecil untuk menggunting nanti gripnya. Oke, dan kita juga harus siapkan grip yang bekas. Nah, ini grip bekas, grip yang sudah bulukan. Oke, jadi kalau saya grip yang sudah lama itu tidak dibuang karena saya akan gunakan lagi untuk sebagai bantalan. Nanti seperti apa penggunaannya nanti akan saya tunjukkan ya. Kemudian juga yang pertama kita langsung saja ini buka dulu ya, kletek dulu grip bawaannya, plastiknya ini kita buka dulu. Di mana nih bukanya? Oh, pakai gunting aja kali ya, kayaknya keras nih. Masih bawaan pabriknya ya, masih sangat lengket. Kita buka dulu. By the way teman-teman, ini kan gripnya G5 ya, ukurannya G5. Nah, dengan over grip standar pabriknya ini saya udah nyaman sebetulnya dengan ukurannya, tidak terlalu tebal ya dan tidak terlalu kecil gitu. Cuma memang kalau grip bawaannya ini menurut saya masih terlalu licin ya. Dan dia ada celah di sini ya, ada celah, jadi tidak rata full gitu. Jadi ada celahnya tuh, ada tulisan Max Ball di grip bawaannya. Nah, nanti ini kita akan kelupas juga. Jadi biar sampai ke kayunya langsung. Oke. Jadi nanti saya akan melapisi kayunya dengan grip yang bekas tadi, yang warna kuning ya. Ini kita buka dulu. Grip bawahnya kita buka. Oke, jadi memang untuk grip standar dari pabrikannya ini, grip standarnya ini setiap raket ini saya menilai itu sudah menyesuaikan, diukur dengan balance point-nya gitu. Jadi balance point misalnya di 295 itu ya dengan ukuran grip seperti bawaannya ini gitu. Jadi saya akan membuat ketebalan grip ini sama dengan ketebalan grip bawaan pabriknya gitu. Yang pertama, ini saya akan menempelkan atau memasang grip bekas dulu ya, grip bekasnya di raket saya. Caranya adalah yang pertama ujungnya yang lancip ini, yang mengecil atau yang mengerucut, saya tempel di bagian ujung raket bawah, ujung bawah raket ya di sini. Oke. Karena dia lebih kecil ya, dan memang masih ada sisa double tip ya, masih lengket lah. Ini caranya seperti ini, kita balut ya. Oke, yang pertama kita lilit dulu, mungkin bisa 1 kali atau 1,5 sampai 2 putaran lah ya, sebagai bantalan juga di ujung raket ya, ujung grip, agar empuk lah, agar tidak terlalu sakit ya di ujungnya. Ini masih pakai grip bekas ya, kemudian kita turunkan sedikit demi sedikit. Nah, sudah sampai sini, ini bagian sisi gripnya itu harus
ketemukan gitu. Jadi tidak saling menopang lagi, tidak saling menimpah ya. Jadi dibuat rata, permukaannya jadi rata, tidak ada yang terlalu menonjol gitu, karena itu akan membuat kenyamanan di tangan seperti ini nih. Sebentar. Nah ya, jadi sisi bawah grip itu akan bertemu dengan sisi atas grip yang di bawahnya gitu. Kita buat seperti ini, dibuat serata mungkin lah teman-teman ya, dibuat rata, tidak ada celah dan tidak ada tonjolan gitu. Terus sampai ke bawah. Nah, kita pastikan ya bagian gripnya rata. Jadi memang ini fungsinya teman-teman dibuat seperti ini, selain agar rata, juga grip lama ini berfungsi sebagai bantalan ya, bantalan hand grip agar tidak terlalu keras. Nah kalau seperti ini kan ini udah rata misalnya nih, tapi kan masih terasa nih kayunya nih, masih terasa agak sakit lah di tangan gitu, kurang nyaman. Mungkin beberapa teman-teman yang suka grip-grip kecil, satu grip seperti ini sudah cukup gitu ya, dan ini jelas akan menambah balance point-nya ya. Nah di ujung grip ini kita gunting di batas leher ya, kan ketemu dengan lehernya nih, kita gunting agar hanya menutup kayunya saja gitu, sampai di batas kayunya saja kita gunting. Ini kita pasang jadi sebagai bantalan dan juga sebagai penahan keringat juga ya. Jadi keringat yang diserap oleh grip yang over gripnya, grip yang permukaan, akan tertahan juga di grip yang kedua ini, di grip bantalannya ini. Jadi tidak langsung menempel ke kayunya gitu. Nah, ini lemnya dipasang juga di sini untuk lebih menguatkan bantalan grip yang pertama. Jadi ini tipis banget ya teman-teman, ini tipis banget, dibuat tipis dan rata gitu. Oke. Nah ini jadi kayak basic gripnya lah ya. Ya seperti ini kurang lebih ketemunya ya, jadinya hasilnya. Nah ini masih terlalu tipis buat saya, kayunya masih berasa sakit. Oke, ini langkah yang pertama ya, grip yang bekas dibuat seperti ini. Nah, tuh masih berasa banget, nggak enak. Sebenarnya ukurannya sih kayaknya enak gitu, cuma masih tipis banget. Nah langkah yang kedua baru kita pasang overgripnya ya, kita pasang overgrip ke gripnya. Pertama kita buka dulu gripnya, overgripnya yang buat grip utama lah ya. Ya ini kita buka dulu gripnya, grip karet ya dari Tolson. Plastiknya kita kletek dulu, kletek. Bahasa mana kletek? Ini harus hati-hati, perlahan-lahan saja dibuka. Ini grip Tolson yang Astria kalau nggak salah. Ada beberapa tipe ya grip Tolson, ada yang power, ada yang Astria. Nah ini di sisi yang satunya juga masih ada plastiknya, awas ya, bukan cuma ada satu plastik, tapi ada dua. Di kedua sisinya dia dilapisin plastik, jadi harus dibuka dulu dua-duanya. Kalau main pasang aja nanti bisa licin. Oke, ini udah kita lepas keduanya. Kita akan pasang dimulai dari yang bagian lebar ya. Jadi kalau yang pertama tadi begini, untuk yang overgripnya tidak di bagian lancipnya dulu, tapi di bagian yang ratanya dulu. Ya ini kita mulainya dari bagian yang rata dulu ya.
Mungkin beda-beda ya bagi teman-teman, ada yang juga yang mungkin di bagian lancipnya dulu boleh-boleh aja, emang enggak aja, tapi untuk saya lebih nyaman dengan metode seperti ini. Nah, ini ujungnya saya sisain sedikit karena sebenarnya patokannya bukan di ujung raket tapi di bawahnya. Nah, bukan di sini ya. Patokannya tuh jadi saya di bagian bawah raket. Nah, ini di batas antara yang bantalannya ya, bagian yang sedikit miring ya, itu ditutupnya di situ batasnya gitu. Terkait ujungnya sisa berapa banyak sih saya abaikan lah itu, yang penting di bagian bawahnya ini ya. Nah, segini nih pas nih tuh. Oke, kita agak sedikit tarik, kita lilit sekitar 1-2 lilitan agar agak sedikit agak tebal ya, baru kita sedikit bergerak ke bawah, kita miringkan sedikit ke bawah dan agak sedikit ditarik ya. Oke, seperti ini. Terus nah, kalau sudah begini ini bedanya dengan yang tadi kan sisi grip yang atas dengan yang bawah itu bersebelahan ya. Nah, kali ini bukan bersebelahan tapi saling menimpa gitu ya. Jadi grip yang bawahnya menimpa setengah bagian grip yang atasnya gitu. Jadi setengah-setengah nih. Nah, dilihatnya dari ketebalannya nih ya. Atas bawah seimbang 50-50 lah, 50-50 ya. Areanya yang ditutupnya gitu. Ini ada tulisannya nih Asteria kalau nggak salah ya. Jadi seperti ini. Nah, ini fungsinya teman-teman jadi biar rata ya. Jadi ketika permukaan grip kita pegang itu rata, tidak ada celah yang yang menonjol ataupun yang berlubang gitu, atau ada celah yang tipis ya. Jadi semuanya rata tuh. Oke, terus ke bawah. Terus dililit seperti ini, agak sedikit ditarik tapi jangan terlalu tarik banget dan jangan dikendorin juga ya, tapi harus agak sedikit ditarik gitu karena agar lebih merekat. Jadi ketika kita lepaskan nanti dia saling menggigit lah gitu ya, antara yang atas dan yang bawahnya. Nah, seperti ini rata kan ya, rata. Nah, di sini ini bebas nih, tergantung versinya masing-masing. Silakan seninya ya, mau dipotong di sini boleh, mau dipanjangin terus dililit ke shaftnya sampai ke bagian shaftnya juga boleh juga, nggak ada masalah ya. Saya biasanya saya habisin aja, nggak digunting kalau di sini. Yang digunting tadi yang grip basic gripnya aja tadi yang di dalamnya ya. Oke, nah seperti ini udah nyaman banget buat saya ya. Ukurannya ini hampir mirip lah, plus minus tuh hampir mirip dengan bagian dengan grip bawaan pabriknya gitu, dengan standar pabriknya. Oke, sederhananya sampai sini ya udah tinggal dililit ya. Dililit, saya sih lebih seneng yang agak ditarik ya nih, seperti ini. Jadi biar tidak terlalu acak-acakan lah, harus agak rapih lah ya gitu bagian sini, karena nanti untuk terutama karena kita kan lebih sering main double ya, jadi butuh akselerasi yang cepat gitu, butuh manuver cepat. Jadi terutama untuk adu drive saya menggunakan pegangan agak ke atas gitu. Nah, ini udah tinggal tempel aja sih begini. Kalau dinilai masih belum rapi, ya sederhananya seperti ini. Ini kayaknya masih belum rapih nih ya ujungnya ya. Nah, ini secara estetika kurang mantep nih atasnya. Tatar, saya buka lagi. Ini mumpung double tipnya belum 100% menempel pada grip. Kan ujungnya ada double tipnya ya. Sudah terpasang double tip bawaan grip. Oke, ini sedikit ditarik.
agar lebih rapih lah, sedikit lebih rapi. Oke, terus ke bawah menyesuaikan aja sih, jadi dia kan elastis ya gripnya. Nah ini udah lebih rapi. Oke, ini ada ujungnya double tipnya, tinggal ditempel aja. Oke, cukup. Saya sih jarang pakai perekatnya ya, kan ujung tadi yang warna biru ya ada perekatnya. Saya jarang pakai itu sih, cukup begini nih udah cukup nih, udah nyaman banget. Ukurannya kurang lebih sama dengan bawaan pabriknya ya. Nah kadang kan kita megang di bagian sini ya, agak ke atas kalau main double gitu, terutama untuk servis lah ya, untuk pukulan pertama, untuk serve, untuk bola servis. Dan yang bagian bawahnya ini untuk bantalannya, jadi nggak terlalu keras ya, ada bantalannya gitu. Untuk mungkin smash, posisi pegangan saya agak ke bawah di sini. Ini enak banget nih, nyamannya untuk bola-bola cepet ya, bola backhand, defense, adu drive. Saya sedikit agak ke atas biasanya pegangnya sih. Oke, ini raketnya, wede, tidak terlalu nyaring bunyinya karena tarikan rendah aja, kayak di 26 atau 27 lah ya. Ini spek raketnya ya, dengan posisi grip seperti ini sama dengan bawaan pabriknya. Mungkin balance pointnya tidak berubah, harapan saya balance pointnya tidak berubah, tetap di 295 gitu. Oke, kalau yang ketebalan itu saya khawatirnya ya balance pointnya agak berkurang gitu, turun lebih ke bawah lagi, jadi mungkin di 290 atau di 285. Biasanya itu kalau teman-teman menimpah ya, jadi ada grip bawaan pabriknya dililit langsung dengan overgrip sih, seperti itu. Nah ini perekatnya, saya sih jarang pakai, cuma oke lah saya pakein aja lah buat sebagai tutorial. Kalau misalnya kita kurang yakin ya, kurang merekat gitu di bagian gripnya, ini kita pakaiin aja nih ininya, gripnya. Jadi walaupun nggak dipakai grip sih sebenarnya udah cukup sih buat saya, dia udah ada double tipnya sih. Ini kita coba pakaiin aja deh. Oke, tampilannya seperti ini nih, tuh bagian bawahnya tidak terlalu tebal ya. Nah ujungnya memang ada sisa sedikit, nggak masalah buat saya dan tidak berpengaruh pada performa lah. Secara estetika aja itu sih. Oke, kita coba pasang dulu deh perekatnya ya. Ini kita buka dulu. Oke, saya nggak biasa pakai full sih, biasanya saya potong dua deh. Perekatnya saya potong dua karena biar nggak terlalu tebal. Seperti ini, karena kan ujung gripnya itu ada di shaft ya, dimana shaft itu kan diameternya kecil ya, lebih kecil ya. Jadi karena diameternya lebih kecil, jadi butuh perekatnya yang tidak terlalu panjang lah, saya kira kecil aja, dikit aja ya, untuk melapis aja, untuk menguatkan pegangan grip. Nah seperti ini aja teman-teman, agak sedikit ditarik ya. Oke, ini dia elastis kok ya, bisa ditarik, bisa melar. Oke, dibuat seperti ini aja. Nah sudah selesai. Oke, saya kira rapih lah segini ya, estetika oke. Dan yang paling penting adalah kenyamanan ya. Ini udah enak banget, ready to play, ready to use. Ya terima kasih untuk yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke siap, mantap.